amal kita itu nanti dikumpulkan, catatan-catatan itu sebelum dinampakkan dijadikan sebagai teman hidup di alam kubur sampai hari kebangkitan kita. Kalau baik maka kita mendapatkan keringanan, kalau buruk diberat-beratkan dengan catatan amal itu. Dan yang terakhir, apakah setelah mati masih dicatat oleh malaikat? Ini dah mati ni, masih tidak dicatat oleh malaikat? Ternyata jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung pelajaran kita masih seputar fadilah atau keutamaan beriman kepada malaikat. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas dua fadilah. Yang pertama yaitu beriman kepada malaikat menunjukkan kebesaran Allah, atau dengan itu menambah keyakinan kita kepada kebesaran Allah dan kekuasaannya. Yang kedua, beriman pada malaikat membuktikan kesempurnaan iman kita. Kita lanjut fadilah berikutnya kepada malaikat, yaitu dengan beriman pada malaikat maka menjadikan kita selalu mawas diri agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Jadi ini maksudnya bahawa kalau kita benar-benar beriman pada malaikat, otomatis kita akan berjaga-jaga agar kita tidak berbuat dosa. Karena salah satu daripada tugas yang diberikan Allah pada malaikat mengawasi kita, dan kita diawasi 24 jam, tidak berkurang sedikit pun, tidak ada kelalaian sedetik pun. Jadi setiap detik di dalam pengawasan malaikat. Dan ini oleh orang yang beriman dijadikan sebagai alasan untuk tidak berbuat dosa, baik terang-terangan ataupun di dalam kegelapan. Karena walaupun dia berada bukan di hadapan manusia, tapi di dalam bilik kamarnya, tapi malaikat ada di bilik kamarnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Infitar ayat 9 sampai 12, kata Allah, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kata Allah, sesungguhnya setiap kamu ada hafizin, malaikat yang mengawasimu, menjagamu. Kiraman, yaitu dari malaikat-malaikat yang mulia, katibin, yang selalu menulis. Jadi mereka menulis. Ya'lamuna ma taf'alun, dia selalu tahu
mereka itu selalu tahu apa yang engkau lakukan. Dalam surat Qaf ayat 18 sering kita dengarkan kalimat Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz yang keluar dari mulut seorang hamba pasti dicatat oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Jemaah belakang Allah, dua ayat ini di samping banyak ayat yang lain yang mengatakan tentang pengawasan malaikat kepada kita. Di malaikat ini kalau sudah ditugaskan Allah nulis, ya nulis. Kalau Allah tugaskan mengawas, ya mengawas. Kita sama manusia, kita sewa satu orang untuk mengintai orang yang kita inginkan. Berapa jam dia mampu mengintai? Paling 2 jam, 3 jam. Setelah itu orang yang kita sewa untuk mengintai akan mengantuk, lelah, dia perlu makan, dia perlu minum, sehingga lepas dari intaiannya. Tidak begitu dengan malaikat. Dia tidak butuh makan, dia tidak butuh minum, dia tidak butuh istirahat. Maka berhati-hatilah dengan muraqabah atau pengawasan dari Allah melalui malaikat. Sampai tadi Allah katakan bahawa setiap lafaz yang seorang hamba keluarkan dipastikan tercatat oleh raqib dan atid. Kalau kita buka catatan para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, mereka juga membuat makna atau pengertian-pengertian apa yang dimaksud dengan raqib dan atid. Itu nama malaikat atau sifat malaikat. Maka kita dapatkan beberapa keterangan. Di antara ahli tafsir ada yang mengatakan raqib itu punya makna, atau yang dimaksud dengan raqib oleh Allah dalam ayat itu adalah mutatabbi' lil umur, iaitu malaikat yang selalu mengikuti segala urusan manusia. Jadi dia tatabbu', dia ikut terus, tidak berhenti kemanapun, dimanapun. Ada satu hadis tapi dhaif, saya tidak cantumkan dalam tulisan tentang fadilah ini. Bahkan ada yang mengatakan hadis itu mungkar, hadis riwayat Tirmizi, tapi ada yang mengatakan sanadnya tidak baik. Malaikat ikut semua urusan kita kecuali pada 2 tempat, yaitu ketika kita buang hajat dan ketika berhubungan dengan istrinya. 2 tempat itu yang tidak, malaikat tidak masuk, karena itu bersifat aib. Tapi wallahu a'lam, hadis itu ada yang mengatakan mungkar, ada yang mengatakan dhaif jiddan. Namun secara makna bisa benar. Hanya 2 tempat itu yang malaikat tidak mendampingi. Tapi selain daripada itu, mutatabbi' lil umur. Jadi raqib itu mengawasi terus-terusan. Ada juga yang mengatakan raqib itu bermakna hafiz, iaitu dia terus-terusan menjaga manusia, mengawasi manusia. Imam As-Suddi, At-Tabari, Al-Baghawi lebih memilih kalimat ini. Jadi raqib artinya yang selalu mengawasi. Ada juga yang mengatakan, yaitu Imam Ad-Dahhak, mengatakan bermakna syahid, yaitu para malaikat yang selalu menyaksikan amalan manusia. Jadi dipantau terus-terusan. Sedangkan kalimat atid, Imam Al-Baghawi mengatakan maksud atid di situ adalah hadir, yaitu malaikat yang selalu ada.
Jadi dia tidak pernah gaib atau hilang, maka disebut atid. Ada juga yang mengatakan dalam tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, makna yang lain daripada atid adalah hafizul mu'ad, iaitu yang selalu mengawasi dalam keadaan bersiap-siap. Jadi selalu persiapannya mengawasi, jadi standby, siap sekali mengawasi. Jadi dari beberapa tafsiran itu, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan para ulama cenderung ingin mengatakan bahawa raqib dan atid itu bukan nama, tapi sifat malaikat. Raqib yang mengawasi, sedangkan atid yang selalu hadir. Maka maksud Allah, setiap kalimat yang kita keluarkan itu selalu diawasi dan tidak pernah hilang dari sekitaran kita, jadi dari samping kita. Maka tersebutlah nama, tersebutlah sifat malaikat raqib dan atid. Jadi lebih cenderung kepada sifat, namun kita hari ini lebih mudah menyebutkan seakan-akan itu adalah nama. Tapi wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu tentang makhluknya yang bernama raqib dan atid ini. Berikutnya jemaah melakukan Allah, apa yang dicatat oleh malaikat? Apakah yang dicatat seluruh perbuatan, atau dicatat hanya yang berujung pahala, atau yang berbuah dosa? Ini ada dua pandangan dalam masalah ini, masih khilaf. Maklum terjadi khilaf karena urusannya urusan gaib. Tidak ada yang bisa memastikan kecuali bersandar hanya pada dalil. Sehingga pandangan pertama mengatakan malaikat raqib atid itu mencatat semua perkataan dan semua perbuatan, baik yang bernilai pahala ataupun yang bernilai dosa, atau yang tidak ada pahala dan dosa. Jadi ini pandangan pertama yang mengatakan semua, setiap kalimat, karena Allah menyebutkan lafaz ma yalfidhu, yang dilafazkan. Dalam bahasa Arab ketika kita menyebutkan lafaz, itu berarti perkataan. Apa yang keluar dari bibir itu yang dicatat, mau yang bernilai pahala atau yang berbuah dosa atau yang tidak ada makna. Jadi ini dikuatkan oleh keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menyebutkan, menafsirkan kalimat Ar-Ra'du, surat Ar-Ra'du ayat 39. Ibnu Abbas menyatakan yaktubu kullama takallama bihi min khairin aw syarr. Ibnu Abbas ini kan salah seorang yang didoakan Nabi untuk menjadi orang yang paling faham Al-Quran. Makanya semua tafsir tidak ada yang luput mencantumkan keterangan dari Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Malaikat itu yang ditugaskan mengawasi kita, terutama raqib dan atid, itu mencatat semua yang keluar dari mulut, min khairin, baik yang baik, kalimat yang baik, au syarr, atau kalimat buruk. Hatta innahu la yaktuba qawluhu, sampai dia pun mencatat kalimat yang tidak yang tidak ada pahala, tidak ada dosa. Contoh, qauluhu akaltu, aku makan, syaribtu, aku minum, zahabtu, aku pergi, ji'tu, aku datang, ra'aitu, aku lihat, semua. Hatta iza kana yawm al-khamis urida qawluhu wa amaluhu fa uqirra minhu ma kana fih min khairin aw syarr wa ulqiya sa'iruhu. Lalu dilanjutkan, nanti semua yang dicatat itu, jadi malaikat tidak peduli apapun, kita bilang nak ambil minum, nak dicatat, ambil dicatat, minum dicatat. Ini kadang-kadang kita sambil menunggu azan maghrib, kita kan duduk sebentar Pak, di luar duduk kan, macam-macam. Ada yang bicara tentang politik, bisnis, semua apa yang keluar dari mulut semua dicatat, kata Ibnu Abbas.
Nah, ketika datang hari Khamis, maksudnya shift pergantian malaikat untuk menaikkan amal, itu kan Senin dan Khamis. Nah, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang menyeleksi kalimah-kalimah itu. Yang baik tetap ditinggalkan, yang buruk tetap ditinggalkan. Artinya tercatat baik dan buruk. Sedangkan kalimat-kalimat yang tidak ada makna, tidak ada nilai, ya, seperti kalimat-kalimat mubah tadi, ya, pergi kamu pergi, begitu-begitu, Pak. Itu semua yamhullah, dihapus oleh Allah, ma yasha' wa yusabbit. Allah hapus yang tidak bernilai, yang tertinggal hanya kalimat yang bernilai pahala dan kemudian yang menyebabkan dosa. Itu yang tertinggal dalam catatan amal. Ini pandangan pertama yang menyebutkan bahawa Allah menyuruh malaikat catat semuanya, setiap lafaz. Bayangkan, Pak. Makanya ketika dihadirkan kitab di padang mahsyar dalam surat Al-Kahfi, kan disebutkan penduduk padang mahsyar begitu mendapatkan kitabnya, lalu mereka terheran-heran, lalu mereka saling berkata, ma li hadzal kitab, ada apa kitab ini, aneh sekali kitab ini, la yughadiru saghiratan wala kabirah, tidak ditinggalkan sedikit pun dalam catatan, yang kecil tercatat apalagi yang besar, saghirah tercatat apalagi yang kabirah, sekecil-kecilnya, asal keluar dari bibir, sekecil-kecilnya. Makanya Imam Hanbali rahimahullah itu disebutkan ketika beliau merintih saat merasakan sakit karena beliau disiksa cukup lama dalam penjara karena mempertahankan status Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, dan beliau mendapat ujian berada di bawah rezim Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalam. Itu puluhan tahun Imam Hanbali di penjara, disiksa, dicambuk setiap hari. Setelah keluar dia sakit lalu dia merintih. Jadi ketika sakit bekasan siksa itu sedang kambuh, terdengar rintihan, lalu kemudian Imam At-Tawus mendatangi Imam Hanbali dan dia berkata, yuktabu al-malak kulla syai' hatta al-anin. Wahai Ahmad bin Hanbal, malaikat itu mencatat semua sampai al-anin, sampai rintihan pun dicatat. Semenjak itu Imam Hanbali tidak merintih lagi. Ini nasihat antara seorang ulama dengan ulama yang lain. Jadi Imam Hanbali tidak mengeluarkan suara rintihan. Jadi ketika kita sakit, kita mengerang, kemudian merintih, mengeluh, suara rintihan itu pun dicatat. Kalau suara rintihan itu bahagian daripada tidak menerima ketentuan Allah, masuk ke dalam catatan keburukan, berarti tidak terima. Kalau rintihan itu hanya sekedar mengeluarkan atau meringankan rasa sakit, karena biasanya kalau sudah keluar suara agak kurang sedikit sakit, kita itu kan kalau sedang menderita menangis berkurang, pindah ke orang yang mendengar nangis kita. Jadi tangisan itu mengurangi beban. Makanya kalau orang sedang terbeban, tangis saja. Jadi sampai segitunya keterangan tentang dicatatnya oleh malaikat semua. Nah, ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menyebutkan yang dicatat hanya amalan yang bernilai pahala dan dosa. Jadi yang hari-hari yang tidak bernilai itu tidak dicatat. Dan itu juga disebutkan dalam salah satu tafsir dalam kalimah yang lain oleh Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas juga menafsirkan yang ini, juga menafsirkan dengan maksud yang berbeda. Jadi Ibnu Abbas juga mengatakan innama yuktabul khairu wasyarr. Kata Ibnu Abbas, malaikat itu ditugaskan mencatat yang baik dan buruk. Wala yuktab ya gulam, dia tidak akan mencatat panggilan yang tidak bernilai. Contoh ketika kita memanggil ya gulam,
hai anak muda, misal. Atau kita mengatakan asrij al-faras, ikatlah kuda itu. Atau wa ya ghulam asqini al-ma', wahai anak atau anak muda, tuangkan air kepada aku. Itu tidak bernilai pahala, tidak bernilai dosa, itu tidak dicatat. Jadi perkataan hari-hari kita tidak dicatat. Ini pandangan yang kedua, wallahu alam. Tapi pandangan pertama sepertinya lebih dekat dengan kebenaran, karena kalimat yang dimaksud oleh Allah ma yalfidhu itu adalah kalimat setiap lafaz yang keluar dari mulut seorang hamba. Lalu kemudian di dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah berkata, innal abda liyatakallama bil kalimah min ridwanillah la yalqa laha illa yarfa'ullah biha darajat. Kata Rasulullah, setiap hamba yang mengeluarkan suatu kalimat atau perkataan yang diridai Allah, padahal dia menganggap kalimat itu biasa saja, tapi dengan kalimah itu diangkat derajatnya. Begitu juga wa innal abda la yatakallam bil kalimah min sukhtillah. Kalau ada seorang hamba yang bicara yang tidak diridai Allah, dibenci Allah kalimat itu, la yalqalaha illa yahwi biha fi jahannam. Dia menganggap kalimat itu biasa saja, padahal dengan kalimat itu dia bisa dicampakkan ke dalam neraka. Ini maksudnya apa? Kita kadang-kadang menganggap remeh satu kalimat, padahal kalimat sederhana bisa berbuah surga. Contoh, nak bangun, kan sederhana Pak, cuma dua kalimat, nak bangun. Tapi apa yang sedang kita lakukan dengan kalimat itu? Ternyata kita membangunkan anak kita untuk salat subuh Pak. Ketuk pintu, nak bangun, dicatat. Kita fikir alah kalimat biasa pun, ternyata kalimat itu mengangkat derajat kita. Apalagi kalau anak tidak bangun-bangun Pak, kita sampai berulang-ulang, bangun enggak? Bangun enggak dicatat, tapi di dalam catatan yang baik, berarti sedang berjuang untuk memelihara keluarga. Kalau tidak bangun, ayah siram, bertambah lagi itu, siram dicatat, tidak dicatat, bangun dicatat, semua dicatat. Kita pikir kalimat biasa, padahal dia bisa masuk surga dengan kalimat itu, kata Rasulullah. Makanya jangan fikir sia-sia amal kita. Dan jangan marah di saat isteri kita mepep-pep di rumah Pak. Bisa jadi mepep-pep dia penyebab dia masuk surga. Karena salah satu ciri isteri salihah itu suka mepep-pep. Maka cari isteri yang mepep-pep. Bagus sekali itu. Pagi dia udah marah-marah, marahnya sama kita, abang bangun. Rupanya kita yang nggak sholat subuh. Bangun nggak? Kalau nggak bangun siram nih. Lalu kita nyaut, berani siram kuceraikan. Kita masuk dalam neraka, istri masuk dalam surga. Makanya Nabi menyambung, ada hamba yang berbicara buruk, tidak diridai Allah, dia pikir remeh, padahal dengan itu dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Jadi kadang-kadang sambil duduk, keluar, atau kita kadang-kadang tersepak batu, keluar kalimat yang indah-indah dalam bahasa Aceh, keluar karena kebiasaan, tercatat tu kalimat pap ini pap, dicatat semuanya tu. Jangan fikir remeh, mungkin kalimat itulah yang memasukkan kita ke neraka. Begitu kata Nabi SAW. Maka hati-hati ketika mengeluarkan kalimat. Makanya Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, bicaralah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, usmut, diam saja. Maksudnya yang percaya neraka itu akan membakar semua mulut yang berbicara buruk, maka bicaralah yang baik kalau engkau percaya itu. Atau kalau tidak bisa, diam saja. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, ini perjalanan
tentang bagaimana malaikat mencatat dan mengawasi kita sampai setiap kalimat tercatat. Lalu kemudian, apakah malaikat juga mencatat amalan dalam hati kita? Ini enggak keluar dari bibir ni, tapi bergerak-gerak hati, Pak, bergerak-gerak. Apakah dicatat atau tidak? Kalimah tadi dalam surat Al-Infitar, Allah mengatakan ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat itu tahu semua pergerakanmu. Dipakai fi'il mudhari' tu. Ya. Malaikat tahu apa yang engkau lakukan, sedang lakukan, dan yang akan engkau lakukan. Kalimat akan engkau lakukan itu belum dilakukan, baru bergeser di hati. Jadi baru hati yang bergerak, tapi malaikat sudah tahu. Makanya Rasulullah mengatakan dalam diri kita ini ada satu daging. Kalau daging itu baik, baiklah kita. Kalau daging itu buruk, maka buruklah kita. Ala wahyal qalbu, daging itu adalah hati. Malaikat tahu pergerakan hati. Dalam hadis disebutkan, dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, iza hamma abdi bisayyiatin. Jadi hadis qudsi, Allah berkata, ketika hambaku berniat melakukan satu keburukan, fala taktubuha, kata Allah pada malaikat, jangan tulis dulu. Kalau hamba ingin berbuat keburukan, jangan tulis dulu. Fa in amalaha faktubuha sayyi'ah. Kalau dia jadi melakukan keburukan itu dengan anggota tubuhnya, baru engkau tulis. Jadi kan dari situ bahasanya kan malaikat sudah tahu duluan, ini mau berbuat buruk ni, ini mau berbuat buruk ni. Kata Allah, jangan tulis dulu, lihat dia jadi tidak berbuat buruk. Kalau jadi, tulis. Tidak jadi, kita lihat berikutnya. Kata Rasulullah, wa iza hamma bihasanatin, kalau seorang hamba berencanakan berbuat baik, falam ya'malha, walaupun dia belum berbuat, baru rencana, ni rencana mau sedekah ni ke masjid, mau rencana, baru rencana, udah 20 tahun baru rencana, tiap-tiap hari rencana, insyaAllah sedekah lu wakaf, insyaAllah kata dia, ini baru rencana. Apa kata Allah? Faktubuha, yang bergeser di hatinya, bergerak di hatinya, ingin berbuat baik, tulislah, kata Allah. Berapa yang harus ditulis? Hasanah, satu kebaikan. Fa in amalaha, kalau jadi dia sedekah, kalau jadi dia mewujudkan kebaikannya, faktubha 10, tulislah dia 10 kali lipat. Makanya kita ini dihargai Allah, yang baru rencana berbuat baik sudah ditulis seperti berbuat. Maka hari ini yang rencana naik haji, walaupun meninggal atau dipanggil 30 tahun yang akan datang, itu dengan mendaftar dianggap sudah dapat satu haji. Karena Rasulullah mengatakan tulislah satu kebaikan, sudah dapat itu pahalanya. Kalau jadi berubah menjadi berkali lipat, baru mabrur surga. Maka jangan sampai enggak ada rencana daftar. Karena ada orang yang dibisikkan syaitan, tu apa kita daftar? Kita daftar pun nanti umur 75 kita baru dipanggil. Itu 75 udah cuci darah. Jangan rencanakan cuci darah. Kalau kita rencanakan betul-betul cuci darah. Sama kayak orang hari ini, nanti kita buat WC duduk, nanti kalau sakit ada WC duduk, itu betul-betul sakit tu. Daftar saja. Ini ada yang rencana berkorban, tapi 25 tahun tak pernah berkorban, dapat pahala rencana. Tapi kalau rencananya tulus, betul-betul memang pengen rencana. Tapi kalau rencana itu dia tipu sendiri, dia tahu ni enggak ada ni sebenarnya, cuma mau nipu malaikat aja, kata dia. Itu enggak ada, malaikat sudah tahu duluan itu. Maka semua pergerakan hati itu tahu malaikat. Jadi jangan fikir bisa tipu malaikat, ni aku rencana bergerak, tapi sebenarnya hana dong yang lainnya. Itu malaikat sudah tahu, Bapak Ibu Allah muliakan. Jadi intinya dengan hadis-hadis ini sebenarnya malaikat tahu pergerakan hati. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Muslim, qalatil malaikah, Rasulullah berkata, qalatil malaikatu rabbi zaka abduka yuridu an ya'mala sayyi'ah. Jadi malaikat melapor ke Allah, ya Allah, ini ada hambamu ingin melakukan keburukan.
wa huwa absara bihi, sedangkan Allah sudah tahu duluan tentang hamba yang dimaksud. Faqala, lalu Allah berkata, irqabuhu, awasi terus hamba itu. Kata Allah, ini malaikat lapor, ya Allah, ni ada hamba mau melakukan keburukan. Kata Allah, awasi terus. Allah tahu tentang hamba itu. Fa in amalaha faktubuha lahu bimisliha, ya. Kalau keburukan itu jadi dia lakukan, baru engkau tulis satu kejahatan, enggak dikali lipat. Jadi kalau keburukan baru berniat, enggak dicatat, disuruh awasi saja. Jadi malaikat disuruh awasi oleh Allah, coba tunggu apakah dia lanjut keburukannya atau tidak. Oh, rupanya jadi. Ketika jadi, tidak disuruhkan 10 kali lipat. Tadi waktu kebaikan kalau jadi 10 kali lipat. Kalau kejahatan, catat bimisliha, cukup catat sesuai dengan kejahatannya saja. Yang berzina, dosa zina, ya. Yang main judi, dosa main judi. Tidak dicatat 10 kali berzina, 10 kali main judi. Lihat bagaimana sayangnya Allah kepada kita. Sebenarnya kalau kita mau berfikir jernih, Allah itu sedang merencanakan surga untuk kita semua. Jadi dikecil-kecilkan tu, dikecil-kecilkan yang jahat-jahat dipendam-pendam, yang sudah buat jahat pun dipendam-pendam cuma satu. Begitu taubat dihapus semuanya. Begitu puasa Arafah dihapus semuanya. Begitu Ramadan dihapus semuanya. Pulang haji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja wa lam yafsuq wa lam yarfus, barang siapa yang berhaji dalam semasa-masa haji dia tidak melakukan fusuk, enggak ada pelanggaran ihram, enggak ada rafas, enggak ada kalimat-kalimat jorok selama haji, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, kata Rasulullah, dia pulang ke tanah airnya seperti lahirnya seorang bayi dari rahim ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Haji dihapuskan segala-galanya. Jadi Allah ingin kecil-kecilkan kesempatan untuk masuk neraka. Jadi ditutup pintu neraka itu, dikecil-kecilkan, jangan masuk ke sini. Begitu berbuat amal baik, dibesar-besarkan, besar pahalanya, menggunung-gunung pahala, ya, mengunjungi orang sakit, datang cuma sebentar, amplop cuma 5.000, tidak ada kuih seli, ya. Jangankan kuih seli pun enggak kita bawa, datang cuma dari maghrib sampai isya, berapa pahalanya? Didoakan oleh 70.000 malaikat sampai subuh. Malaikat tidak peduli mau amplop 5.000 lah, yang penting engkau telah datang ke tempat saudaramu yang sakit. 70.000 malaikat mencatat, mendoakannya sampai subuh. Masya Allah, sampai subuh, Pak. Lihat apa rencana Allah. Allah sedang merencanakan kita masuk surga. Maka bersyukurlah kepada Allah. Keluarkan 3 juta beli kambing sebagai rasa syukur kita. Baik kredit mati. Syukurilah, ya, tentang nikmat Allah ini. Lalu Rasulullah menyambung, wa in tarakaha, ya, kalau seandainya dia tidak jadi melakukan perbuatan buruk itu, faktubuha lahu hasanah, catat kebaikan, satu kebaikan. Enggak jadi disuruh catat kebaikan. Lihat bagaimana, subhanallah. Mau berbuat buruk jangan catat, kata Allah, jangan catat sampai jadi. Kalau jadi catat sesuai dengan keburukan, jangan kali lipatkan 10. Kalau dia tidak jadi, ni udah rencana nih, pencuri udah rencana, udah keliling-keliling, udah mantau rumah mana yang ada yang bisa dicuri. Rupanya ketemu anjing galak mengejar pencuri, enggak jadi. Akhirnya pencuri itu berkata di hatinya, ini sepertinya memang aku tidak diizinkan untuk mencuri. Ketika tidak jadi, apa kata Allah kepada mereka? Tulis satu kebaikan, dapat pahala itu pencuri, karena enggak jadi, Pak. Anjingnya dapat pahala juga, karena yang ngejar pencuri anjing. Mana ada pahala untuk binatang yang tidak ada taklif, tidak ada syariat untuknya. Nah, Masya Allah, disuruh catat, enggak jadi berbuat baik. Ini kita mau menuju ke Medan nih, uang dah ada, tiket dah dipesan, ya. Nah, sudah berencana menuju ke Medan, dalam hotel
sudah ada germo yang kita hubungi ingin berzina. Di tengah jalan hati tiba-tiba tidak enak, atau tiba-tiba dapat WA dari isteri yang Khadijah, kata isteri, langsung putar balik kita, Pak, nggak jadi. Lalu kita sadar ini sepertinya peringatan dari Allah. Masya Allah, tidak jadi, uktub lahu hasanah, kata Allah, tulis kebaikan untuknya. Kenapa ditulis kebaikan? Innama tarakaha min ajli, dia itu meninggalkan perbuatan buruknya karena takut pada diriku. Berarti yang dapat kebaikan itu yang nggak jadi karena sadar, bukan nggak jadi karena takut isteri. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala itu contoh, ternyata malaikat tahu pergerakan hati kita. Kemudian setelah dicatat, di mana diletakkan catatan amal itu? Diletakkan dalam sahifah. Ini di dalam tafsir At-Tabari disebutkan berdasarkan surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Saya bacakan terjemah, Pak, karena waktu singkat padat ini. Saya bacakan terjemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan Al-Basri menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keterangan dari Rasulullah itu mengatakan, beramallah sesuka hatimu, sedikit atau banyak, sampai engkau mati lembaranmu akan dilipat dan dijadikan di lehermu bersamamu di dalam kuburmu sampai engkau keluar di hari kiamat. Dan kemudian dia berkata, tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya, lalu kami gantungkan di lehernya sampai hari penghisaban. Dan ini cocok dengan surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Jadi semua catatan amal kita itu nanti dikumpulkan. Catatan-catatan itu sebelum dinampakkan, dijadikan sebagai teman hidup di alam kubur sampai hari kebangkitan kita. Kalau baik maka kita mendapatkan keringanan, kalau buruk diberat-beratkan dengan catatan amal itu. Dan yang terakhir, apakah setelah mati masih dicatat oleh malaikat? Ini udah mati nih, masih tidak dicatat oleh malaikat? Ternyata jawabannya masih dicatat bekasan peninggalan amal kita. Dalam surat Yasin ayat 12 Allah menyebutkan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta, kami bisa menghidupkan yang mati, wa naktubu ma qaddamu, juga kami tulis semua yang telah si mati ini lakukan sebelumnya. Kami tulis semua. Apa yang ditulis? Tergantung catatan yang kita, tergantung bekasan amal yang kita tinggalkan. Kalau amal itu baik, kita pernah mendirikan balai pengajian, kita sudah mati, Pak. Pengajian itu kita yang hidupkan, kita yang bangun pertama. Semua yang ngaji di situ, semua yang berbuat baik di situ, semua dialirkan, terus dicatat oleh malaikat. Jadi malaikat catat terus, ini untuk fulan, ini untuk fulan, untuk fulan. Kita yang pernah berikan permadani, yang pernah berikan semen di masjid, masjid manapun, disambung orang hidupkan masjid itu, malaikat terus mencatat, ini untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, setiap waktu sampai datang hari kiamat nanti. Makanya ini cocok dengan hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, yang memperkenalkan kebaikan di dunia diikuti oleh orang lain, ternyata menjadi catatan malaikat. Kita sudah mati tetap dicatat. Sebaliknya, yang pernah buat kedai kopi, menyediakan wifi, orang main judi, game online di situ, bertemu dengan skater kakek tua berbaju merah, kita sudah mati. Kedai kopi itu bertambah maju, bertambah maju. Malaikat datang ke kedai kopi mencatat, ini dosa, dosa untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, terus sampai hari kiamat. Begitulah terlaknatnya orang-orang yang memperkenalkan keburukan. Dulu sebelum dia jadi pimpinan di kantor itu, tidak ada kutipan liar, tidak ada pungli. Semenjak dia jadi pimpinan, pungli berlaku. Dia sudah dipindah ke Papua, pungli itu nggak bisa dihilangkan lagi. Semua, kalau dia mati, ini si pimpinan itu, dia mati, semua kejahatan di kantor itu dia yang memperkenalkan pertama, dicatat malaikat, dicatat terus. Yang melakukan pungli berikutnya dicatat. Dulu sebelum dia presiden tidak ada kejadian seperti itu.
Semenjak dia presiden, saya sebut dia, nggak sebut nama orangnya Pak ya. Ini presiden di Jamaika ya. Semenjak dia jadi presiden, kejahatan bertambah-tambah, orang makin jahat, orang makin macam model. Mati dia, dicatat oleh malaikat kejahatannya, walaupun bukan dia lagi yang melakukan, tapi bekasan dari amalnya. Maka berhati-hatilah, karena malaikat tidak akan pernah lelah mencatat semua kebaikan dan keburukan kita. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, lakukanlah amal baik ya, jangan sampai meninggalkan dosa di antara sesama kita. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian yang perlu kita ingat dengan iman kita melalui malaikat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.